Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan dan kesaktian Prabu Kian Santang, keturunan Prabu Siliwangi. Ditulis oleh Tatang Rasid 21 Januari 2022. Prabu Siliwangi adalah nama seorang raja di tanah Pasundan yang memerintah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat. Prabu Siliwangi termasyhur sebagai raja bijaksana yang memiliki istri bernama Dewi Kumalawangi. Beliau dikaruniai seorang putri, Dewi Rara Santang, dan dua orang putra, Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang, yang terkenal sakti dan kebal terhadap senjata apapun. Prabu Siliwangi memiliki beberapa putra dan putri, diantaranya adalah Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang. Yang keduanya adalah putra dan putri kesayangan Sang Prabu. Dikisahkan Raden Kian Santang terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Di dunia persilatan, nama anak Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, sudah tak asing lagi, sehingga seluruh pulau Jawa bahkan Nusantara saat itu sangat mengenalnya. Raden Kian Santang terkenal sakti mandraguna. Belum pernah ada orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal Raden Kian Santang ingin sekali melihat darahnya mengalir. Sampai pada suatu hari ia memohon kepada ayahnya Prabu Siliwangi agar dicarikan lawan hebat. Suatu ketika Raden Kian Santang terkejut ketika di dalam mimpinya ada seorang kakek berjubah yang mengatakan bahwa ada seorang manusia yang sanggup mengalahkannya. Mimpi itu terjadi beberapa kali sehingga Raden Kian Santang bertanya-tanya, siapakah orang itu? Dalam mimpi selanjutnya, sang kakek menunjukkan ke arah laut dan berkata bahwa orang itu ada di sana. Penasaran dengan mimpinya, Raden Kian Santang pun meminta izin kepada ayahandanya Prabu Siliwangi untuk pergi ke seberang lautan dan menceritakan semuanya. Prabu Siliwangi walaupun berat hati tetap mempersilahkan putranya itu pergi. Namun Ratu Dewi Rara Santang yang merupakan adik Raden Kian Santang ingin ikut kakaknya tersebut. Meski dicegah sama ayahnya Prabu Siliwangi, Ratu Dewi Rara Santang bersikeras ingin ikut kakaknya, yang akhirnya mereka berdua pergi menyeberangi lautan yang sangat luas menuju suatu tempat yang ditunjuk orang tua dalam mimpi Raden Kian Santang itu. Genap 8 bulan perjalanan, kedua anak Prabu Siliwangi sampailah Raden Kian Santang dan Ratu Dewi Rara Santang ke sebuah dataran yang asing yang sekarang disebut Mekah. Tanahnya begitu kering dan tandus, padang pasir yang sangat luas serta terik matahari yang menyengat. Secara tiba-tiba datanglah seorang kakek yang begitu sangat dikenalnya. Ia adalah kakek yang pernah datang di dalam mimpinya itu. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, kau bisa bertemu Ali jika sanggup mencabut tongkat ini." Lalu si kakek itu menancapkan tongkat yang dipegangnya. Kedua anak Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang dan Ratu Dewi Rara Santang, saling berpandangan. Dan Raden Kian Santang tertawa terbahak-bahak. "Hai orang tua, di negeri kami adu kekuatan bukan seperti ini, tapi adu olah kanuragan dan kesaktian," kata anak Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang. "Jika hanya mencabut tongkat ini, buat apa aku jauh-jauh datang ke negeri tandus seperti ini?" kata Raden Kian Santang mengejek. "Anak muda, jika kau sanggup mencabut tongkat ini, kau bisa mengalahkan Ali. Jika tidak, kembalilah kau ke negerimu, anak sombong," kata orang tua itu.
Akhirnya Raden Kian Santang mendekati tongkat itu dan berusaha mencabutnya, namun upayanya tak berhasil. Semakin dia mencoba, semakin kuat tongkat itu menghujam. Keringatnya bercucuran, sementara Ratu Dewi Rara Santang tampak khawatir dengan keadaan kakaknya. Saat itu lutut Raden Kian Santang bergetar dan dia merasa kalah. Adik Kian Santang, Ratu Dewi Rara Santang yang terus memperhatikan kakaknya, segera membantunya. Namun tongkat itu tetap tak bergeming. Akhirnya mereka benar-benar mengaku kalah. "Hai orang tua, aku mengaku kalah dan aku tak mungkin sanggup melawan Ali. Melawan dirimu pun aku tak sanggup. Tapi izinkan aku bertemu dengannya dan berguru kepadanya," ujar Raden Kian Santang. "Anak muda, jika kau ingin bertemu Ali, maka akulah Ali." Tiba-tiba mereka berdua bersujud kepada orang tua itu. Namun tangan orang tua itu dengan cepat mencegah keduanya bersujud. "Jangan bersujud kepadaku, anak muda. Bersujudlah kepada zat yang menciptakan kamu, yaitu Allah," ungkap kakek tersebut. Akhirnya mereka berdua mengikuti orang tua tersebut yang ternyata Ali bin Abi Thalib ke Baitullah dan memeluk agama Islam. Sesungguhnya banyak yang meragukan kisah tersebut, terutama bagaimana bisa Kian Santang yang diperkirakan hidup pada abad 15 bertemu dengan Sayyidina Ali yang telah wafat pada abad ke-7. Namun banyak pula yang yakin dan percaya bahwa pertemuan antara Kian Santang dan Sayyidina Ali terjadi secara gaib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Begitulah kisah kedua anak Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang dan Ratu Dewi Rara Santang yang mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanannya, anak Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang kembali ke Pulau Jawa dan menyebarkan agama Islam ke daerah Garut hingga ia meninggal dunia. Demikian kisah kehebatan dan kesaktian Raden Kian Santang, keturunan Prabu Siliwangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.